Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2022-2023. Yang mana di sini judul video yang akan kami bawakan pada siang menjelang sore hari ini adalah terkait estimasi jadwal pengumuman kelulusan bagi P1, P2, P3, P4 di sekolah induk ataupun non induk. Jadi estimasi penyesuaian jadwal Bapak Ibu ya. Kemudian informasi kedua adalah apakah P1 tanpa formasi akan dioptimalisasi. Nah, terkait dengan pernyataan estimasi, kalau dikatakan estimasi itu berarti adalah perkiraan ya. Sekali lagi saya katakan estimasi jadwal pengumuman kelulusan berarti perkiraan jadwal terbaru untuk pengumuman kelulusan, meskipun sebenarnya belum ada penyesuaian jadwal secara resmi dari Panselnas, tetapi melalui video kali ini admin akan mencoba membahas perkiraan ya. Jadi kita membahas saja perkiraan, berarti bisa jadi tepat atau bisa jadi tidak tepat. Logikanya seperti itu ya, namanya estimasi jadwal. Namun di sini untuk membahas estimasi jadwal ini tentunya kami punya dasar. Kita punya dasar dari informasi yang beredar bahwa pengumuman penempatan itu dimulai di minggu ketiga dan keempat. Di situ kita bisa mulai berhitung pengumuman prasangga, kemudian masa sangga, jawab sangga, pengumuman pasca sangga, dan pemberkasan atau pengisian DRH. Ya, logikanya kan seperti itu ya. Jadi estimasi itu adalah perkiraan, bisa tepat, bisa meleset. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru. Baik, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini ada informasi ya terbaru dari pejabat Kemendikbud ya, melalui pesan WhatsApp yang diinfokan oleh guru honorer, yang mana di sini kita lihat bertanya ya, apakah pengumuman di minggu depan itu sudah pasti atau masih mundur lagi, Pak? Nah, kemudian di sini dikatakan oleh Bapak Hafiz Kemendikbud yang sudah dipublis itu di minggu ketiga dan keempat Februari, Ibu. Paling cepat di minggu depan. Berarti bahkan bisa saja itu di minggu kedua, ketiga, dan keempat. Tapi kita ambil jalan tengah saja, sebagaimana yang dikatakan juga di berbagai macam media yang mengatakan bahwa pengumuman itu akan dipublis di minggu ketiga dan minggu keempat. Berarti di sekitaran tanggal 12 mulai Bapak Ibu ya. Di situ kita bisa melakukan perkiraan jadwal pengumuman sampai pemberkasan pengisian DRH. Logikanya kan seperti itu. Nah, di sini kita lihat. Nah, nantinya pada saat Bapak Ibu mengecek pengumuman kelulusan dan sudah keluar pengumumannya dan Bapak Ibu dinyatakan lolos mengisi formasi, maka akan muncul hasil prasangga menyatakan Anda lolos seleksi P3K Guru di tahun 2022. Nah, ini untuk prasangga ya. Kemudian untuk pengumuman final atau pengumuman pasca sangga, notifikasinya seperti ini Bapak Ibu. Selamat Anda lulus seleksi P3K Guru tahun 2022. Tahap selanjutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup ya bagi peserta yang lulus untuk diusulkan penetapan nomor induk P3K. Harap memantau jadwal pengisian daftar riwayat hidup. Berarti di sini Bapak Ibu memantau jadwal untuk pemberkasan. Nah, jadi rencananya pengumuman itu diumumkan di antara minggu ketiga dan minggu keempat Bapak Ibu ya. Ya, di situ kita mulai melakukan estimasi ya, atau semacam perkiraan. Nah, di sini kalau kita lihat jadwal resmi yang tertunda ya, jadwal resmi yang sudah tidak berlaku lagi karena adanya penundaan dari Kemendikbud karena proses sinkronisasi data dan optimalisasi. Di sini kita bisa melihat beberapa agenda yang tertunda ya. Itu di tanggal 2 dan 3 Februari 2023 itu harusnya sudah ada pengumuman hasil seleksi, namun tertunda. Agenda berikutnya adalah masa sangga juga tertunda, jawab sangga, pengumuman kelulusan pasca sangga, pengisian DRH, dan
usul penetapan NIP. Ini otomatis semuanya tergeser Bapak Ibu ya. Otomatis semuanya tergeser ke bulan depannya lagi. Kenapa? Karena diawali dengan penundaan pengumuman hasil seleksi yang rencananya itu akan dimulai minggu ketiga dan minggu keempat bulan Februari tahun 2023. Itu yang harus dipahami dan dimengerti rekan-rekan sekalian ya. Oke. Nah, di sini kita mulai melakukan perkiraan Bapak Ibu ya, perkiraan dengan menggunakan kalender yang ada. Nah, di sini untuk perkiraan pengumuman hasil penempatan ya untuk P1, P2, P3, P4, di sini kita lihat informasi resmi dulu dari Kemendikbud. Guna mendapatkan ASN P3K yang lebih banyak, Panselnas melakukan optimalisasi pemenuhan kuota formasi yang belum terisi dan akan diumumkan hasil seleksi pada pertengahan. Berarti kalau pertengahan berarti di minggu ketiga dan minggu keempat rekan-rekan ya. Berarti kita berhitung mulai tanggal 12 Februari sampai tanggal 25 ya Februari, itu masuk antara minggu ketiga dan minggu keempat. Ini cuma estimasi ya. Nah, jadikan saja sebagai tambahan referensi. Nah, kalau misalkan pengumumannya itu anggaplah di minggu keempat ya, maka kemungkinan besar untuk masa sangganya nanti itu di minggu kelima atau di awal bulan Maret ya, atau di awal bulan Maret Bapak Ibu ya. Kecuali kalau misalkan pengumumannya itu di minggu ketiga, maka masa sanggah dan jawab sanggah itu diperkirakan jatuh di minggu keempat dan minggu kelima bulan Februari tahun 2023. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini cuma perkiraan, sekali lagi ya, ini cuma perkiraan, bisa saja meleset. Nah, di sini ya diperhatikan. Ini kan minggu pertama ya, kedua, ketiga. Ini kan minggu ketiga dan minggu keempat. Nah, kalau di minggu ketiga diumumkan penempatannya, maka masa sanggah dan jawab sanggah itu bisa di bulan Februari juga, tepatnya di minggu keempat dan minggu kelima. Tapi kalau pengumumannya di minggu keempat, berarti tipis harapan masa sanggah di minggu kelima, tapi bisa jadi juga di minggu kelima, tapi lebih amannya mungkin di di bulan Maret awal ya, seperti itu ya, di bulan Maret awal. Tapi ingat ya, di bulan Maret itu nanti ada bulan Ramadan ya, ada bulan puasa. Nah, kemudian di sini kita coba lihat kalender yang lebih besar lagi. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, ini kan bulan Februari ya, anggaplah di bulan Februari itu pengumumannya di minggu keempat ya, di minggu keempat. Berarti masa sanggahnya itu bisa di minggu kelima atau di awal bulan Maret. Tapi kalau misalkan pengumumannya itu di minggu ketiga ya, di minggu ketiga misalkan ya, kalau di minggu ketiga pengumumannya berarti di sekitaran 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Anggaplah pengumumannya di sini, maka saya yakin masa sanggah dan jawab sanggah ya kan 2 hari ya. 2 hari itu masa sanggah, kemudian 2 hari juga untuk jawab sanggah. Bisa jadi pengumuman pasca sanggahnya juga itu di minggu kelima. Ya, seperti itu di minggu kelima, sehingga nanti di minggu pertama dan minggu kedua itu bisa ada pemberkasan DRH ya. Ada pemberkasan DRH. Kalau misalkan pengumumannya di minggu kedua atau minggu ketiga. Nah, jadi di bulan Maret bisa pengisian DRH di minggu pertama atau minggu kedua. Kalau minggu ketiga kan tipis Bapak Ibu ya, tipis karena istilahnya itu ada bulan suci Ramadan di sini ya, ada bulan suci Ramadan. Tapi kalau pengumumannya di minggu keempat ya, di minggu keempat, pengumumannya di minggu keempat, maka bisa jadi untuk pengumuman pasca sanggah nanti itu masuk di bulan Maret, sekaligus juga mulai pengisian DRH ya. Nah, untuk penetapan NIP menurut admin pribadi, kalau kita lihat estimasi itu di bulan April Mei ya, kita berhitung di bulan April Mei. Kalau tuntas sampai pengisian DRH di Maret, berarti nantinya itu untuk pengusulan NIP itu karena agak lama, itu hampir memakan waktu 1 bulan lebih. Itu kita memperkirakan di bulan April Mei. Seperti itu Bapak Ibu ya, logikanya kan seperti itu. Jadi itu tergantung
di pengumuman nanti apakah di pengumumannya nanti di minggu kedua, minggu ketiga dan minggu keempat di bulan Februari. Logikanya seperti itu ya. Jadi sekali lagi ini cuman estimasi saja Bapak Ibu ya. Ini ya kita cuman memprediksi saja, tapi mudah-mudahan saja pengumumannya di minggu ketiga Bapak Ibu ya, minggu ketiga. Karena kita agak riskan juga di bulan Maret ya. Karena di bulan Maret itu sampai April juga sebenarnya di awal itu ada bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Pasti fokus ya, pasti susah juga ya untuk pengisian DRH di sini. Tapi kalau pengumumannya di minggu ketiga, maka bisa jadi pengisian DRH-nya itu di awal Maret. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, ini estimasi jadwal ya, perkiraan kami ya. Jadi nanti Bapak Ibu untuk yang resminya nanti bisa dicek ya. Kalau misalkan Panselnas sudah merilis jadwal terbaru, itu yang lebih valid ya. Ini cuma estimasi saja atau perkiraan. Kemudian Bapak Ibu ada informasi penting juga, apakah kira-kira 65.954 P1 yang belum penempatan itu bisa dioptimalisasi? Kalau menurut admin itu sangat memungkinkan ya. Karena yang menunggu penempatan itu kan sudah pasti ya 127.000 lebih. Ya, yang untuk P1 itu 127.000 lebih itu dipastikan mendapatkan penempatan. Jadi kalau misalkan ada formasi kosong, itu sangat memungkinkan ya Kemendikbud mencoba mengoptimalkan untuk P1 tanpa penempatan. Nah, karena di sini dikatakan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi bersama Panselnas tengah melakukan ya optimalisasi untuk mengisi formasi P3K guru yang kosong. Di sini garis besarnya Bapak Ibu ya, para guru honorer lulus PG yang belum mendapatkan formasi P3K 2022 pun bersuara itu meminta optimalisasi. Tapi terkait dengan apakah P1 tanpa formasi akan ikut optimalisasi, kita masih berharap ya informasi baru dari Kemendikbud ya untuk menjelaskan itu semua. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.